Ya, jumpa lagi di episode yang ke-54 tentunya bersama saya di sini. Denny Sumirat serta rekan saya Rina Prameswari dan Vito Suarsono. jadi sahur dari sana jauh. Oh, Ya, jangan-jangan namanya itu yang itu. Ini agak siru. ada Sirolawi serta apa Ayib namanya? Sumrambah. Ya, Ayib Sumrambah. Sumpah ya. Sumrambah. Ya. Di episode kita kali ini kita akan membahas tentang profesionalisme. Ada juga kompetensi di sana. Eranya sudah pasca pandemi. Wah, tanda kutip ya. Amin. Oh Belum. ya, tanda kutip pasca ya. Karena seorang relawan yang pernah dulu kita ajak untuk berdialog di sini kembali kita datangkan dan insya Allah bikin kontroversi lagi. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka apa ini? Hari Dokter Nasional. Hari Dokter Indonesia ya. Hari Indonesia. Dokter Indonesia. Demikian ya. Dan tidak lupa Cedik Geni dan kru mengucapkan selamat atas perjuangan dari rekan-rekan relawan dari dokter hingga tenaga medis sehingga kita saat ini istilahnya bisa melampaui ya dari pandemi COVID-19. Dan jangan lupa untuk masyarakat juga ditekankan untuk segera vaksin. Demikian. Nah, untuk meramaikan sebelumnya, mari kita salam Cedik Geni. Sebelum kita masuk ke sesi kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu Duo Kenari, Kang Mas Sirolawi serta Kang Mas Ayib Sumrambah. Dipersilakan waktu dan tempatnya agar bisa. Terima kasih Om Den. Ya. Terima kasih Om Denny. Aku nggak tahu lagu judulnya apa ini. Kalau kaitannya moral atau apa ini? Ya. Yang penting terhibur. Wah, ini tadi terendam lara ya atau apa ya? Iya itu. Makin lama sekali. Lagi lama. Ya. Tahunya itu terendam banjir. Kalau nggak terendam lara. Ya ini sudah November ya, belum hujan ya. Baik, saatnya sebelum kita masuk langsung aja diajak Saya. ya untuk Oke, bisa pantik siap. kami pada narasumber kita dan sekalian perkenalan nanti ya. Oke. Begitu. Dimas Diajeng dan Netralis. Di episode yang ke-54 ini tentu kami menghadirkan narasumber yang tidak asing lagi, soalnya pernah kita undang di Cedik Geni sebelumnya ya. Siapakah beliau? Beliau adalah Dr. Alfian Yuniarta nih, selaku dokter, influencer dan juga relawan COVID-19. Halo, selamat malam. Malam Mbak. Selamat malam, selamat malam Mas Dokter semuanya. milenial ini. Iya, dokter milenial. Dokter Alfian. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi dokter, ada sesi yang harus dilalui. Sudah tahu ya dok? Oh iya. Oke. Saya kok tiba-tiba lupa ya. Atau saya pahamkan dulu. Udah sudah. Dihapus saja. Kita skip aja boleh. Sesi pantik api dok. Sudah Oke. tahu ya dok ya? Oke. Oke, langsung mulai. Yang pertama, jarum suntik atau jarum jam? Jarum jam. Padat atau cair? Padat. Infus atau injeksi? Injeksi. Anestesi atau operasi? Anestesi. Pasien atau rumah sakit? Pasien. Vonis atau diagnosa? Diagnostik. Ya cuma saya. Resep atau konsultasi? Resep. Obat atau jamu? Obat. Baik atau benar? Benar. Yang terakhir nih dok, pil atau kapsul? Nggak ada beda. Oke. Dipilih nih. Kapsul. Kapsul. Apa mana kapsul itu? Iya. Apa bedanya itu ya? Nggak ada Apa bedanya, bedanya? sama aja sebenarnya. Pil digerus jadi dimasukin kapsul namanya juga Iya. kapsul juga. Oke. Berarti kapsul ini super claim misalnya. Super Super clear. clear, iya. Oke. Nah dok, sebelum kita memasuki yang lebih lanjut lagi ya, sebelum membara, aku cetikkan dulu ini. Iya. Dok, Pembuka ya? iya, Pembuka ya? menurut dokter Alfian sendiri, profesionalisme dokter di era pandemik menurut pandangan dokter Alfian itu seperti apa sih dok? Iya, jadi Profesional. Iya. profesional tuh apa yang dilakukan udah sesuai dengan SOP-nya. Jadi ada sekarang zaman dulu SOP, sekarang SPO, standar operasional juga sama aja lah ya. Harus ada SPO-nya. Jadi apapun itu, mau dokter kayak mau jurnalistik atau apapun semuanya itu, ya kalau udah sesuai SOP, itu saya bilang udah profesional dan tanpa tendensi apapun.
Itu profesional buat saya loh ya. Iya. Jadi kalau arti profesional kan sesuai pada tempatnya, itu kalau kita arti bahasa. Cuma kalau menurut saya adalah sesuai tempatnya dan tidak, kalau menurut saya tidak ada tendensi apapun itu. Jadi kalau udah berlaku profesional berarti ya sudah sesuai dengan profesinya sendiri itu seperti apa. Nah, Dok, gini, berkaitan dengan profesional tentu ada nih dari segi profesional, misalnya Dokter Alfian bilang profesional, oh ya kita harus melewati SOP, dan ternyata misalnya ada nih korban atau pasien yang notabene belum diketahui identitasnya, nah namun harus melewati SOP. Nah, si pasien ini secara kemanusiaan menurut dokter ini seperti apa ini, Dok? Belum harus sesuai kemanusiaan kah atau harus kita sesuai dengan SOP? Kalau sesuai dengan SOP prioritas ini, skala prioritas. Iya. Jadi kalau di kedokteran ini kalau masalah medis ya, kalau masalah medis adalah tangani dulu kegawatannya. Mau dia ada identitas, mau nggak ada identitas, siapapun itu. Karena ada di undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 kalau nggak salah itu tentang praktek kedokteran. Jadi apapun yang dilakukan adalah segi kemanusiaan dan tidak sesuai SOP itu kan memang harus ada administrasi itu kalau di rumah sakit. Betul sekali. Namun itu bisa dikesampingkan ketika itu sudah kita ngomong masalah kegawat dauratan. Ya, kalau gawat dauratan berarti ya udah nyawanya harus tertolong dulu. Masalah dia namanya siapa atau dia bagaimana bodo amat. Ini terkait pandemi ya, saya bacakan dulu ini menurut BBC.com, ini dilansir agak jauh ini sebenarnya, Agustus 30 2021. Per 17 Agustus 2021 tercatat ada 1.891 tenaga kesehatan yang meninggal sepanjang pandemi COVID-19. Kemudian sebagai rinciannya adalah 640 dokter, 637 perawat, 377 bidan, 98 dokter gigi, 34 ahli gizi, 33 ahli teknologi laboratorium, dan 13 ahli kesehatan masyarakat. Nah ini sampai seperti ini, apakah juga ada kaitannya dengan SOP? SOP, oke. Dan saya tambah lagi, Mas, satu lagi bahwa angka kematian nakes kita itu tertinggi se-Asia. Iya, se-Asia. Se-Asia Tenggara. Se-Asia. Jadi tertinggi se-Asia. Kenapa kok banyak kematian seperti itu ya? Semua tetap harus sesuai SOP. Penanganan ini mau masalah COVID ya. Harus sesuai SOP. Jadi memang SOP-nya seperti apa itu kita tangani. Namun ada kalanya dokter atau tenaga kesehatan yang lain juga manusia kan. Bisa saja kenanya di rumah sakit, bisa saja kenanya di rumah, bisa kenanya dimanapun itu. Nah, ada lengahnya juga kan bisa. Gitu. Jadi kalau SOP di rumah sakit, insya Allah seluruh rumah sakit di Indonesia ini semua sudah menerapkan SOP protokol COVID sesuai aturan Kementerian Kesehatan. So ada standarnya dari ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan juga sama gitu loh. Namun, dokter juga manusia, punya keluarga di rumah, ada kegiatan sosial yang memang notabene tidak bisa dihindari. Itu. Jadi ketika dan gini, kamu akhirnya mau masalah COVID nih seri. Balik lagi masih dulu lagi. Jadi ketika COVID itu menyerang dengan orang yang imunnya rendah, kecapean sebenarnya itu gampang banget, lebih menggerus lagi. Nah, ketika kita di Indonesia ada 2 gelombang nih, gelombang pertama sama gelombang kedua yang terakhir Juli terakhir itu yang sampai saya kena juga. Itu ya pas gelombang itu pas capek-capeknya kita. Coba kalau ditelah lagi di BBC itu waktu angka kematian tertinggi itu gelombang pertama sama gelombang kedua, nggak ada tuh yang di tengah-tengah itu. Jadi di Tuban juga ada, kebetulan juga adik saya, junior saya. Jadi itu juga meninggal juga, itu juga sama. Jadi yang Bajiran. Yes, dia meninggal juga karena pas kecapean. Terus angka gelombangnya lagi tinggi-tingginya itu. Jadi ketika sistem imunnya menurun, kecapean, itu. Nah, maka akhirnya dikaji bahwa penanganan COVID untuk dokter penanganan COVID itu dalam 1 bulan hanya maksimal 15 hari. Jadi kasarnya sekarang masuk, besok libur loh. Sekarang masuk, besok libur. Kasarnya tertinggal di rumah sakit. Oke, itu tentang COVID ya, Dok ya. Nah, hubungan dokter itu saya yang lihat itu kan ada 2 ini biasanya. Satu dengan pasien,
satu dengan rumah sakit. Puskesmas Ada itu. ya, entah itu puskesmas atau apa ya, pasti rumah sakit ya, institusinya. Nah, dokter itu akan ada di tengah-tengah tuh, penghubungnya Yes. gitu ya. Nah, profesionalisme dokter terhadap kemanusiaan itu sendiri itu seperti apa biasanya? Kan karena rumah sakit ini pasti juga akan menekan dokter kan. Oh iya, ada aturan yang memang semuanya itu. Iya. Sedangkan pasien pun juga pasti banyak lah istilahnya sakitnya apa atau apa. Treatmentnya pasti berbeda-beda. Ada yang harus segera tapi tidak sesuai dengan SOP. Nah ini. Nah ini. Kalau nggak sesuai Kalau nggak sesuai SOP masih kok. Jadi gini. Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 itu sudah banyak tuh di situ, pasal-pasalnya banyak banget, dan masyarakat umum juga bisa melihat. Ketika itu tidak sesuai SOP, mana ini yang perlu didahulukan? Apakah ini masuk ke gawat daruratan, gawat, atau gawat darurat atau gawat, atau hanya bisa kita alihkan ke namanya kita bisa tunda lah untuk penata laksananya. Jadi kita prioritaskan memang kalau saya pribadi dan dokter yang lain pasti akan memprioritas mana yang itu gawat duluan. Jadi gini, kasarnya gini, ada pasien nih datang, dia hanya sama-sama kecelakaannya, di sini putus nih, dia putus tapi ketutup, tapi nyeri banget, ya luka-luka sedikit. Terus tiba-tiba di sini juga ada luka yang babras atau yang ini. Itu baru datang. Terus tiba baru datang nih pasien, gak ada luka sama sekali, tapi dia nggak sadar. Yang harus prioritasnya mana? Gak ada luka sama sekali nih, tapi dia nggak sadar. Yang nggak sadar. Sama kayak gitu. Jadi yang orang pasti bilang kayak gini dulu, saya datang duluan nih dok, kenapa nggak ditangani? Kenapa kok nangani itu duluan? Jadi kalau di rumah sakit, terutama di gawat darurat, itu adalah yang diprioritas bukan kapan dia datangnya, tapi ini gawat darurat apa enggak. Kalau bisa dipending, ya udah sana dulu deh. Bukan antriannya. Enggak sudah antrian. Jadi gitu. Tapi kalau memang semua bisa ditunda, ya mana yang dulu kita tangani. Kalau seperti itu biasanya ribut nggak dengan pihak adminnya rumah sakit? Kalau admin enggak. Admin sama sekali. Kalau saya kebetulan di rumah sakit pemerintah itu tidak ada hubungannya dengan admin. Jadi admin jalan sendiri, dari penanganan teman-teman dokter ya jalan sendiri. Jadi beda ini. Jadi kita nggak memperdulikan adminnya, adminnya jalan, silakan pendaftaran. Tapi kalau untuk penanganan tetap nomor 1. Lah ini dok, saya minta pendapatnya dokter ini. Banyak orang Indonesia itu pengennya berobat itu keluar dari Indonesia. Ini datanya tahun 2015 ini. Thailand, Singapura, serta Malaysia. Nah, pendapat dokter sendiri bagaimana? Apa ini karena kita grade-nya lebih turun dari mereka atau seperti apa? Enggak. Jadi gini, kalau mau diadu, ayo. Gitu. Diadu antar dokter sama dokter nih. Untuk kepintarannya. Dan kalau Anda coba ya main ke Malang, ke Brawijaya. Kebetulan saya dulu alumni Malang. Main di Brawijaya, orang Malaysia banyak loh di Brawijaya. Sekolah di Brawijaya. Iya. Tapi kita itu cenderung ke kalau punya duit yang mending luar negeri aja deh gitu. Value-nya lebih bagus, ini lebih bagus. Value dalam artian dalam arti seperti ini. Merasa bahwa di sana penanganannya bagus. Di sana penanganannya cepat. Iya kan? Di sana penanganan cepat. Di sana alatnya lebih bagus. Alat lebih bagus. Namun kita di sini juga punya alat, ini keterbatasan juga gitu. Kayak di Malaysia. Ini ada di Malaysia itu ada daerah sampingnya Penang. Itu khusus untuk pasien mata. Pasien mata. Waktu kebetulan saya ke sana, itu ada temen yang memang, dok, saya mau tinggal di sini dulu 1 bulan untuk pengen benerin matanya, kebetulan katarak. Ya saya lucu aja loh, kenapa nggak di Indonesia? Kenapa nggak di Indo? Di Indo cepet loh. Penanganan pasien mata bisa cepet gini-gini. Enggak dok, saya di sini aja lebih enak. Dan ternyata kalau di Indonesia dia gratis pakai BPJS. Di sana dia harus bayar ngeluarin uang 30 juta.
Tapi karena effortnya ya berita di mana-mana antar sini, oh di Malaysia aja cepet gini aja. Karena jujur aja orang kalau punya duit dikit, punya duit lebih kasarannya, dia pengennya sesuatu yang Wah. Padahal di sana pun sebenarnya sama aja. Sama aja. Tapi pasti ada pertanyaan nih, netizen pasti nanti akan balas ke saya tuh di DM saya di Instagram. Dok, buktinya banyak tuh. Iya. Beberapa pejabat yang keluar negeri. Iya. Kenapa nggak di Indonesia saja dan sebagainya? Nah, kalau sama balik lagi, lu percaya nggak pada dokter Indonesia? Selama masih di dalam pikirannya bahwa dokter luar negeri masih lebih bagus daripada Indonesia, ya kayak gitu terus tuh. Budaya. Lebih kepada mindset sebenarnya. Mindset ya. Budaya aja. Jadi budayanya dari dulu kan kayak gitu. Indonesia ketika dokternya masih belum banyak, akhirnya larinya ke luar negeri. Tapi ketika Indonesia dokternya udah banyak, sudah pintar-pintar, sudah belajar banyak, tapi ya itu tetap aja ke sana karena itu budayanya turun-menurun. Padahal itu sama halnya dengan membangun devisa itu. Iya. Banget. Dan tadi Dok, ada lagi kasustik, kita kembali yang tadi. Profesionalisme. Ini ada kasustik di Tuban. Dia ibu hamil Pelumpang, dari Pelumpang dulu. Dia juga akhirnya apa ya kalau mau masuk rumah sakit di screening kan. Iya, wajib. COVID juga. Terus gimana dia tertahan gitu loh. Dia enggak ditangani, terus katanya harus rujuk dulu dari puskesmas, bolak-balik. Jadi kemudian dia adiknya teman adik saya, akhirnya dia laporan saya akhirnya laporan akhirnya ditangani juga waktu itu. Nah ini harus gimana dulu gitu loh, kalau ibu hamil harus melahirkan terus nanti COVID tidak bisa ditangani, harus karantina dulu. Bukan keburu lahir. Iya, jadi gini. Iya, lahirnya gimana gitu? Itu sebenarnya kasus agak sedikit miskomunikasi. Dari Pelumpang. Oke. Jadi semua pasien mau hamil mau apapun, ketika dia harus opname di rumah sakit, dari Indonesia ujung barat sampai ujung timur, ujung utara sampai ujung selatan, itu semua aturannya sama. Untuk saat ini, kenapa? Ini pandemi. Ini pandemi. Masuk rumah sakit harus screening, entah itu antigen, apa itu PCR. Dok, nah kalau pasien hamil, ini gimana? Betul. Sama aja, harus screening dulu. Tapi ketika dia posisinya adalah harus di antigen ternyata positif, ya kita tangani secara protokol COVID. Ya itu ada ruangannya sendiri. Kenapa? Nggak mungkin kita campurkan sama pasien yang non COVID, takutnya apa? Ketularan. Nah, untuk kasus yang kemarin saya luruskan kembali bahwa kenapa kok akhirnya nggak ditangani? Karena memang tanda-tanda kelahirannya belum ada. Iya. Ketika tanda-tanda kelahirannya belum ada, lah kita mau paksain mau ngapain? Lah saya nyeri nih posisinya. Lah belum bukaan. Ini kita buka lagi ya, saya sebenarnya bukan dokter objin, tapi ini pengetahuan kandungan saja. Iya. Kan ada bukan 1 sampai 10 tuh. Nah, ada bukan tuh lama jaraknya. Ada 3 jam, 4 jam, 5 jam. Lah, waktu itu keadaannya memang lagi banyak-banyak pasien COVID. Banyak. Ketimbang panjenengan di sini posisinya banyak orang COVID, mending enak di rumah. Istirahat dulu di rumah, nanti ketika kok sudah merembes silakan berangkat. Lah masalahnya pas waktu itu tidak didampingi oleh bidan. Kalau gini, apapun kegawatannya, apabila semua panjenengan semua ada di rumah, jangan pikirannya cuma di rumah sakit doang. Ketika orang ini nggak sadar, saya ini harus dibawa ke rumah sakit, padahal posisinya di Pelumpang, Rengel, Soko, yang jauh dari Tuban. Jangan pikirnya cuma kalau ini pasien ini gawat, ini harus ke rumah sakit. Ingat, kegawatan itu ditangani dulu. Ketika butuh perjalanan 1 jam, hilang nggak tuh nyawanya tuh? Kemungkinan bisa hilang. Nah, kenapa nggak berpikir bahwa tetangga saya ada perawat, tetangga saya ada bidan, tetangga saya ada dokter pribadi, ketuk aja. Begitu. Iya, diundang gini. Semua nakes, mau dokter, perawat, bidan, atau apalagi ya, udah itu ya. Itu semuanya tuh ketika dia lulus, ada yang namanya sumpah dokter. Kalau saya sumpah dokter, mau keadaan seperti apapun, saya harus siap 24 jam. Walaupun katakanlah dok, ini orang pingsan nih,
tapi ya sudah mau nggak mau ada bidan nggak apa-apa diketok gitu, nggak apa-apa. Ketika bidan itu tidak mau menangani, aduh saya ngantuk, saya mau tidur, bawa aja ke sana. Anda bisa menuntut bidan tersebut untuk kenapa? Karena tidak menangani. Gini aja, banyak tuh kan ya sering ada mobil ada stikernya ID. Pernah lihat nggak ya? Ketika ada kecelakaan, mobil saya kebetulan juga ada stiker ID-nya. Ada kecelakaan, saya lewat doang nih, nggak turun, nggak nolong. Terus panjenengan tahu, yo, itu ono ID, plat nomornya ini, terus dicatat. Anda laporkan bisa. Berarti ini buat Dimas Diajeng di sana ya, dan netralis. Ini pelajaran benar ini ya. Jadi ketika kita melihat ada sakit atau apa, segera ketok aja, entah itu bidan, entah itu siapa lah, dokter atau dokter gigi atau siapa kayak. Yang penting dari kesehatan lah ya. Nah itu boleh, bisa dimintakan tolong. Sangat bisa sekali. Jadi meskipun itu nggak buka praktek dok. Walaupun nggak buka praktek. Jadi kasarnya gini, kan image-nya orang-orang pasti, ayo bawa ke rumah sakit. Lah notabene rumah sakit jaraknya jauh. Nyampe rumah, jadi gini, banyak sekali lagi gini, nyampe rumah sakit, jangan dibawa ke rumah sakit sini. Kenapa? Ntar pasti mati di situ. Ya, tapi saya punya tetangga nggak bisa itu tentang kesehatan. Apa? Dokter Andes. Iya. Ada S-nya masalahnya. Dokter Andes. Tambah lagi kuliahnya ada S-nya soalnya. Sudah tua itu. Iya, Dokter Andes sudah tua itu. Nah, ini Dok. Melanjut yang tadi Dok, tentang banyak yang keluar negeri tadi ya. Selain mindset nih, alasan memilih keluar negeri, satu, kurangnya mutu pelayanan dan pengawasan kesehatan di Indonesia katanya. Kecanggihan teknologi dan obat-obatan, problem komunikasi dokter dan tenaga medis pembantu, ketepatan diagnosis, akomodasi rumah sakit luar negeri yang lebih menyenangkan, reputasi rumah sakit yang telah mendunia dan lebih murah katanya, seperti itu. Pendapat dokter pripun ini kalau ada? Saya itu simpel aja kalau kayak gitu. Itu yang survei berapa orang dibandingkan berapa orang sudah ke rumah sakit di sini Indonesia. Itu aja. Jadi karena memang stigmanya kan kayak gitu. Lebih murah, ujungnya tadi saya bilang, ini teman saya sendiri, posisi saya di Malaysia, dia mau nggak mau pulang, kebetulan dia punya katarak, udah dok, saya di sini aja loh. Ngapain lu di sini? Sebab aja, dia 30 juta, di sini BPJS gratis. Kalau di sana katanya teknologi, gimana itu dengan alat? Alat kita dengan alat mereka bagaimana? Alat kita memang kalau Anda punya uang, kasarnya gitu ya, terus dia di Tuban, alatnya nggak ada, pikirannya langsung keluar negeri. Kenapa nggak di Surabaya? Kita rujuklah ke Surabaya. Kalau memang kita di Tuban tidak bisa menangani, pasti kita rujuk ke rumah sakit rujukan. Kalau di Tuban pasti otomatis ke Surabaya. Ya, tingkatnya lebih tinggi. Surabaya nggak bisa, ya udah langsung ke Jakarta, kita lempar ke sana. Kalau memang tidak bisa lah. Sekarang itu semua di pusat-pusat provinsi itu semua alatnya sudah canggih-canggih. Alatnya canggih-canggih. Memang tapi punyanya kebanyakan besar adalah punya pemerintah. Punya pemerintah untuk ininya ya, rumah sakit besar yang ini ya, yang RSUP, rumah sakit umum provinsi, itu punya pemerintah. Sedangkan kalau keluar negeri itu kebanyakan adalah swasta. Di luar negeri rumah sakit swasta sama rumah sakit pemerintahnya itu 1 dibandingkan 50. Banyak sekali di sana bisnis rumah sakit di luar negeri. Oke, contoh Malaysia aja deh, Malaysia aja. Di Penang itu kurang lebih itu ada sekitar 40-50 rumah sakit yang memang dia diizinkan. Itu rumah sakit swasta. Nah, sekarang gini, kalau otomatis kalau swasta dia lebih ini nggak sih, prepare untuk alat-alatnya nggak sih? Mindsetnya kan yang penting dapat uang, gitu loh. Ketika di sana tidak ngantri, ya udah deh kita ke sana deh. Kenapa ya nggak ngantri? Posisinya di sana sepi. Karena rumah sakitnya banyak. Nah, kayak gitu. Alatnya mereka berani untuk invest besar. Nah, kalau kita rumah sakit yang ber-BPJS saja juga kita kita harus memikirkan gimana caranya bisa survive dengan program BPJS. Apakah itu juga terkait dengan kebijakan dari rumah sakit untuk pengadaan alat itu? Oh iya, pasti dong. Pasti ya. Pasti kebijakan rumah sakit, apalagi rumah sakit punya pemerintah harus bisa menimbang alat ini ketika kita beli, kita beli alat gede nih, jebret. Tapi kita nggak bisa beli obat, nggak bisa belanja obat, nggak bisa beli yang lain-lainnya. Akhirnya
tinggal pemasukan seperti apa, kayak gitu, pemasukan untuk ke rumah sakitnya. Kalau kita mau masalah manajemen rumah sakit ya, manajemen rumah sakit. Iya, karena semua perusahaan adalah BLUD sekarang. Biasanya bentrok nggak sih, Dok? Kalau umpamanya soal penyediaan alat, aku sedia kepo kan begitu. Oh iya, dokter pasti. itu. Oh, pasti itu ya. Pasti. Semua dokter, apalagi sudah ini perkembangan iptek itu kan, kita sekarang masalah detik ya. Kita ikut seminar apa, ada alat ini ternyata baru. Iya. Bayangin, pernah lihat nggak sih kalau di rumah di film-film yang pakai RGB itu, kalau mati terus pompa jantung terus kayak gitu. Bayangin. 5 sampai 8 tahun yang lalu saya ikut seminar, itu udah kayak gini lagi. Oh, pakai alat, pakai kayak sabuk. Bukan itu kan namanya devip. Ini enggak cuma kayak disabuk. Jadi kayak sabuk dibawa di belakangnya gini, ini lipat dia gini sendiri. Oh. Jadi nakes sudah nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, udah tinggal santai aja liatin. Oh ini bagus, ini udah cuma dia tinggalin aja. Kalau dulu kan nggak, saya tenaga kayak gini. Oh iya, saya manual tenaga gede loh kayak gini. Apalagi kalau orangnya besar. Saya mau tambah susah lagi. Nah, pengen nggak saya dulu minta, Dok, minta ke manajemen, saya minta seperti ini. Biar apa? Lebih memudahkan kita. Nakes juga nggak capek dan sebagainya. Alat yang seperti itu pasti digunakan ketika darurat. Oh iya dong, ketika pasien tiba-tiba henti jantung, otomatis kita harus pompa jantung apapun itu pasiennya. Kecuali pasien trauma sininya ya, kita pasti akan merusak gitu. Tapi kalau pasien-pasien yang non trauma itu bisa dilakukan. Tapi kita bisa, oke, berapa harganya? 500 juta. Bisa nggak rumah sakit nyediain? Oke, ternyata kok seperti ini. Ntar dulu ya, kita pending dulu. Ya sama kayak gitu. Oke, Dok. Oke, ini senang aku berbicara tentang dokter dan rumah sakit ya. Musuhnya bisa. Pengalaman buruk kayaknya. Bukannya begitu ya. Kadang-kadang kan dokter itu sudah berusaha bagus gitu, tapi ya terkendala dengan kebijakan regulasi dari rumah sakit itu sendiri biasanya kan gitu. Sering bertolak belakang mungkin ya. Paham lah ini. Dok, ketersediaan dari dokter di Indonesia itu pripun, Dok? Masih kurang apa seperti apa? Aku dulu mahasiswa kedokteran ki oke. Iya. Lulusan sekarang banyak banget universitas yang buka fakultas kedokteran. Iya, banyak banget. Lulusan juga ribuan sekali angkatan. Ribuan. Tapi mindsetnya adalah satu. Mereka pengennya masih ada di tengah kota. Kalau mau dibilang, Dok, banyak nggak dokter yang lulus? Banyak. Ya. Tapi suruh ke pelosok mau nggak? Balik ke daerahnya mau nggak? Ada nggak sih fakultas kedokteran yang di daerah gitu? Daerah maksudnya seperti apa? Daerah pinggiran lah. Ya oke lah. Kita mau masalah kalau di Parah sini, Gresik, Lamongan, Tuban ada nggak ada. Tapi ketika anggap aja contoh orang daerah kuliah di sana, oh ternyata di Surabaya lebih menjanjikan ya. Ketika dokter-dokter kayak gini alatnya lebih canggih. Alat. Ya ini salah satu saja. Oke. Ternyata kehidupan di Surabaya lebih enak ya daripada di sini. Kan seperti ini. Akhirnya di sini saya bisa berkembang ya. Di sini saya dekat dengan guru-guru saya ya. Saya bisa konsultasi terus-terusan dan sebagainya. Akhirnya nggak mau ke daerah. Akhirnya ya tersentral lagi lah di sana. Oke, sekarang balik ke Tuban. Di Tuban berapa sih yang mau ke puskesmas? Berapa sih dokter-dokter yang mau? Oke, saya mau di puskesmas di daerah ini dari sini. Itu juga sangat-sangat terbatas sekali gitu loh. Jadi kalau mau dibilang, Dok, kok lulusan ini? Oke, anak Tuban yang kuliah di kedokteran banyak, Mas. Ya, betul. Yang balik berapa? Udah gitu aja. Ya. Yang mau balik ke Tuban berapa? Biasanya alasannya ikut suami. Itu kalau perempuan, cewek. Kalau untuk cowok, ya kecantol sana. Atau gini mungkin, Dok ya, kenapa kok nggak mau balik? Mungkin kalau notabene dia dinasnya di puskesmas atau di daerah tempatnya, yang pertama mungkin berkaitan dengan gaji juga mungkin. Antara gaji di puskesmas dan gaji di rumah sakit itu sama nggak, Dok? Ya beda lah pasti ada. Tapi mereka punya aturan sendiri. Tapi setidaknya
Kalau kita mau masalah salary, insya Allah sih semua bisa makan kok, gitu. Semua bisa makan. Dokter pasti bisa buka praktek juga di rumah. Buka praktek di rumah. Malah sebaiknya kalau saya mau dipilihkan, oke, mau hidup di daerah apa hidup di kota? Saya lebih daerah. Serius, saya lebih suka daerah. Alasannya kenapa itu? Satu, sekarang gini, di daerah kita bisa lebih banyak manfaatnya. Di kota saingannya banyak. Kita mau masalah saingan dokter loh ya, saingan untuk praktekannya. Padahal nggak boleh kayak gitu. Kita di kota rasanya kalau jujur pribadi saya agak sedikit sumpah kayak di kota. Saya nggak suka itu kan di kota. Saya lebih suka di daerah sih. Itu dan lahan untuk bisa bermanfaatnya itu lebih gede. Untuk saat ini lahan untuk manfaatnya. Jadi gini, seneng nggak? Saya gini, kalau saya pribadi sebagai seorang dokter, ketika ada orang, saya pernah ketemu waktu itu, saya lagi beli sepeda sama anak saya. Itu gini, ketika ada seseorang itu manggil saya nggak kenal sama dia, sama sekali nggak kenal. Dok, terima kasih ya, anak saya sekarang ini sudah bisa sekolah lagi. Saya kaget, aku kapan biayain sekolahnya dia? Saya bingung maksudnya. Bapak siapa? Iya. Bapak siapa dan sebagainya. Loh, ini anak saya kemarin yang sakit itu, Dok. Yang kebetulan kemarin dokter yang ini. Oh, itu bahagia tuh di sini. Itu yang lebih menyenangkan. Nah, tentang komunikasi dokter dengan pasien ini Firman, Dok. Iya. Ada loh komunikasi yang dokter yang sedikit ini. Lah itu. Jadi waktu di pendidikan dokter itu ada dididik untuk komunikasi kan ada itu. Ada ya. Ada. Nah, menurut dokter itu komunikasi dokter dengan pasien yang baik itu seperti apa? Iya, kalau komunikasi yang baik otomatis kita bisa menjadi sesuatu yang take and give. Jadi kita pasti otomatis gimana caranya kita tidak boleh empati terlalu berlebihan. Sama dok, saya gini. Sama ada pasien ya, dok saya sakit gini. Kita juga ikut nangis tuh. Kasihan. Iya bu, kasihan sekali gitu ini nggak selesai. Tapi ada juga kan yang kebablasan kayak gitu. Ada. jadi dan juga pasti pasti penanya bahwa kadang-kadang dokter juga ini juga kok ada komunikasi juga nggak bagus sama pasien. Saya pun juga seperti itu. Saya pernah merasakan fase-fase di mana ketika saya harus keluar terjaga di IGD sampai sekarang pun ketika kita pressure besar, kita harus maaf sekali ada keluarga pasien yang merasakan kayak tadi contohnya, ini keluarga saya datang duluan ini, kenapa nggak ditangani, kenapa kok nangani itu, padahal tadi yang saya bilang kita menangani ada prioritasnya. Nah itu kadang terlanjut juga, ya Allah cek, ya bentar pak, ini gini orang masih nyolot gitu, akhirnya kadang kepancing. Itu juga ada. Bisa terjadi seperti itu. Kita juga manusia, tapi otomatis ya harus dengan lambat laun, dengan banyak pengalaman, otomatis bisa meredam, akhirnya ya so far. Saya 3 kali ya dok dimarahin sama dokter ini. Loh, saya nggak tahu lah. Terus akhirnya ada dokter yang muda itu paham tentang saya, begitu. Akhirnya ditolongin. Wah, karena mungkin dia tahu bahwasanya orang ini nggak bohong gitu loh. Nah, yang dokter yang udah senior itu mungkin karena banyak masalah atau apa ya, atau mungkin juga lagi banyak sudah tahu lah kasus-kasus kayak gini yang kayak saya gitu kan. Akhirnya saya kayaknya saya ini dimasukkan di ruang kasus yang pernah dia tangani nih. Kan enggak gitu loh. Lah akhirnya ada dokter muda, cewek lagi. Beneran komunikasinya bagus. Oh gini. Iya, ini saya sebenarnya kan itu empati itu Oh gitu ya, empati berlebihan. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa semua dokter pasti akan berkomunikasi jelek. Jadi karena memang ada, ya mungkin tadi dokter juga manusia yang memang notabene adalah ketika ada sesuatu mungkin dia terlecut dan sebagainya. Gitu. Diagnosis itu sebenarnya di dokter atau ada di laboratorium rumah sakit? Observasi. Jadi gini, untuk mendiagnosis suatu penyakit itu dokter itu banyak sekali pemeriksaan. Ada pemeriksaan fisik, kayak lab misalnya tensinya berapa. Ada pemeriksaan penunjang dari lab. Nah, penunjang. Ya, ada dari lab, foto ronsen, terus kalau sekarang swab screening dan sebagainya itu semua dirangkum sama dokter. Dirangkum, oke pemeriksaan fisik saya gini. Dari penunjangnya gini, match gak nih? Oke, ini match masuk ke diagnosa ini. Diagnosa. Jadi yang saya tekan lagi bahwa ini masa pandemi. Dulu pernah saya bilang loh di sini juga bahwa untuk masalah COVID, dokter itu juga nggak bisa langsung tiba-tiba datang ke COVID loh. Mengeklaim. Oke.
Itu dibilang di COVID kan tuh kayak gitu. Datang nggak diperiksa COVID loh. Udah itu di COVIDin. Nah, ada lagi nih dok, Kak. Di rumah sakit Tuban diagnosanya begini, tak bawa ke Bojonegoro diagnosanya berbeda. Nah ini menurut dokter sendiri, dari pemahaman dokter sendiri, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ini kedokteran itu art, seni. Ya kalau kita bisa melihat orang seni itu, saya suka dengan lagu ini. Menurut kita bagus nih lagu ini nih, lagu ska enak. Tapi buat orang lain ska itu apa sih gitu? Lagu ska itu lagu apa? Lagu gak liriknya nggak jelas nih, nggak jelas pasti gitu. Tapi kalau dari kita suka nih. Nah, dokteran itu art. Jadi, ada artnya juga. Ada seninya di situ. Jadi ketika diagnosa ini dan ini, ya itu lagi berdasarkan pengalaman, terus apa namanya penunjangnya seperti apa, dan alat lagi. Nah, gitu ya. Ketika dokter kita mah di sini diagnosanya A, di sini diagnosanya B. Sebenarnya itu ketika di sini ya kesimpulan dari ininya, kesimpulan dari alat dan sebagainya. Di sini ada kesimpulan dari sini. Kecuali kalau gini, beda jauh. Jadi diagnosanya beda jauh nih dok. Satunya anggap aja patah. Satunya di sini patah, di sini enggak. Ya itu fatal banget. Karena satunya apa? retak lah katanya. Karena udah kelihatan kan patah itu seperti apa. Nah itu beda lagi kalau seperti itu. Tapi kalau diagnosa dari rumah sakit satu sama yang lain itu ya untuk biasanya kalau ada no matchnya sama yang ini itu biasanya wajar. Buat saya itu wajar. Itu sebuah kewajaran ya istilahnya. Wajar tapi dengan gini, asalkan nggak fatal. Asalkan tidak fatal. Iya, di sini ada ini bilang. Tapi saya yakin semua dokter punya dasarnya. Ada dasarnya. Saya bisa jamin itu. Jadi kenapa kok dia mendiagnosa ini? Kayak gini. Ketika ke saya ada pasien, dok saya kemarin didiagnosa ini sama dokter B. Saya nggak bisa ngejudge. Oh dokter B itu salah, itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Karena ada data itu. Dia berarti berkaitan dengan ilmunya mungkin dok. Iya, jadi dokter B itu pasti punya dasar kenapa ini diagnosa seperti ini. Nah, akhirnya saya juga, oh iya mungkin dari dokter B itu ada dasar seperti ini. Makanya bapak ada di diagnosa seperti ini. Kalau untuk pemeriksaan sekarang lah, dari dokter B ke saya itu kan ada waktu jeda waktu. Dan pasti beda itu ya. Nah, ketika ada penambahan diagnosa, ada penambahan ini kan beda juga. Jadi kita nggak bisa nggak boleh nyalahin, tiba-tiba menyalahkan, oh dokter sana itu salah itu gini-gini. Wah itu nggak boleh. Jadi karena disumpah kami pun sudah ada. Jadi kami antar dokter sudah kayak saudara kandung. Ya Mas Pito kelihatannya ada. Iya, gimana Pito? Ada nggak kira-kira dalam dunia kedokteran semacam kartel gitu? Berangkat apotek biasanya kan kalau dokter ini kan harus satu jalur gitu loh. Iya. Satu jalur apotek. Jadi kalau produk misalkan produk bikin apotek PT ini ya PT ini obatnya ini. Itu sah nggak dok kayak gitu kata? Jadi tapi kan kartel ini ya. Ini bahasanya dalam bentuk kartel. Ya, kartel. Jadi gini, kasus ini saya angkat nasional lewat tesis saya. Kebetulan. Jadi ada undang-undang tentang gratifikasi. Tujuannya ke sana tuh. Tujuannya pasti gratifikasi. Gratifikasi kedok ini saya angkat di tingkat nasional lewat tesis S2 saya, tesis hukum itu. Karena memang itu gosip-gosip yang itu ya, yang tadi yang pasal sepertinya. Sebenarnya kalau dari ini ya, dari undang-undangnya gratifikasi itu jelas sudah ada. Undang-undangnya ya, undang gratifikasi ya. Itu di Undang-Undang nomor 2 tahun 2001 di tindak pidana korupsi. Ya pokoknya ada itu. Ada undang-undangnya itu. Nah itu memang tidak diperbolehkan. Nah ya kalau undang-undang nggak boleh ya sudah nggak boleh. Kalau saya nggak boleh gitu ya. Kalau untuk tadi yang secara undang-undangnya, makanya itu karena memang hal tersebut gini rancu juga kan ke undang-undang. Makanya kenapa saya angkat di tingkat nasional undang-undang tersebut itu karena memang biar jelas. Biar jelas, gak bias. Ini secara etika atau seperti apa dok sebenarnya? Secara undang-undang. Kalau etika kedokteran kita tidak boleh melihat seperti itu. Etika kedokteran sih kita tidak memandang obat itu dari perusahaan mana, obat itu dari apa, tidak boleh. Itu sangat-sangat tidak boleh. Jadi kalau etika kedokterannya ya udah, pasien ini dikasih obat golongan ini, kandungannya ini, sudah itu, gue nggak peduli tuh dari perusahaan mana. Itu etika kedokterannya, etika kedokterannya. Nah, kalau dari segi gratifikasi tadi, ya itu harus ada undang-undang yang benar-benar mengikat di situ.
Tapi gini dok, biasanya kan tiap pasien itu kan punya kecocokan sendiri sama obat-obatnya ya. Misalnya kalau di dokter A, oh saya ternyata sakit flu dikasih obat kayak gini. Di dokter B, saya sakit flu juga dikasih obat kayak gini. Oh dan ternyata saya lebih manjur di dokter B. Menurut dokter seperti apa itu? Percaya nggak sih ketika kita sudah trust sama seseorang? Sugesti jadi. Loh itu bener. Ketika kita udah trust sama seseorang dan oke, walaupun cuma ternyata dikasih vitamin aja, saya sembuh. Kok kayak gitu? Pasien saya, ketika dia sempat saya nggak ngebuka praktek, beliaunya ke tenaga kesehatan yang lain, dia rasa nggak ini. Ketika ke saya belum apa-apain, dok saya wis enakan dok. Hanya ketika dia datang aja belum saya apa-apain. Nah itu trust aja sebenarnya dan itu sengaja itu. Dan juga gini juga, ketika di dokter A, kok saya nggak sembuh ya, ke dokter B. Kok langsung sembuh? Ada nggak kayak gitu? Ada. Pengen ketemu tuh. Banyak. Enggak kayak gini juga. Kadang-kadang ini gini. Ketika obat itu bereaksi, dia ngerasanya kan belum sembuh. Iya. Ketika hari ketiga, hari keempat dia ke dokter lain, kebetulan reaksi obat tadi udah jalan. Pas ke dokter itu pas sembuhnya. Oh saya sama dokter ini sembuh ya sudah itu aja sama aja sebenarnya. Jadi ilmu kedokteran itu sama aja semua. Ilmunya sama. Berarti kejiwaan juga ada itu ya? Banget. Ada. Banget. Nah sekarang gini aja kena COVID, kenapa imunnya tinggi ketika kita senang, ketika kita nggak capek dan sebagainya imun kita naik. Sama kayak gitu. Menarik sih. Menarik. Ya, dok. Bahasanya menarik. Ada lagi itu dok. Sebenarnya berapa persen dok? Apa namanya alat, skill dan apa istilahnya komunikasi dan lain sebagainya dalam bagi seorang dokter gitu. Alat itu berapa persen? Ya untuk penanganan. Kalau menangani pasien kita lihat dalam konteks pasien apa nih? Pasien gawat darurat. Ya katakan. Ya. Pasien gawat lah, pasien jelek lah ya. Kalau pasien jelek kayak gitu, pasien gawat darurat seperti itu, pasti alat kita berapa persen? Ya 50% lebih. 50% lebih. Iya. Tapi tetap kita juga untuk apa nih? Untuk penanganan ya. Penanganan dan diagnostik kita karena kita ya alat kita semakin banyak ya. Semakin kesini kita semakin jujur kita semakin dimanjakan oleh alat. Ya semakin kesini. Dulu USG pasti besar. Ya kan kalau kita panjenengan ke pemeriksaan istri ke dokter objek USG-nya besar. Sekarang ada USG siapa? Ada. Kita punya. Kita punya USG se-HP. Jadi kita kalau ada alat ini kita semakin cepat nih buat mendiagnosa. Penanganan juga semakin cepat. Karena tahu ini ternyata pembuluh darahnya di sini kok kolaps ya, berarti kurang cairan. Grojok cairan. Langsung diinfus, kita grojok. Dia bangun dan sebagainya itu. Ya bisa kayak gitu. Tapi tetap artnya main. Jadi skill dokternya juga harus tetap main. Itu dari pengalaman juga. Siap. Ya. Sebelum kita masuk lagi, ternyata ada yang mau lewat. Ya, ada yang mau lewat ini dong. Ada sponsor. Iya, ada yang mau lewat ini. Nah, Dimas Diajeng di acara podcast Cantik Gini ini tentu ada sponsorship yang mendukung acara kita. Di antaranya ada Rumah Makan Dorobei, ada Piton Adventure, ada Huit Pie, Seafood Putra Ronggolawe, Gibran Agni Radia Fresh Fish Supplier, dan juga Rina Widya Fashion. Nah, bagi Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa langsung menghubungi Gria Asri Bogoran nih. Lokasinya berada di Jalan Bogoran 1, RT 6 RW 18 Penambangan Semading Tuban. Dengan harga mulai 207 juta saja dengan rumah tipe 45 dengan luas tanah 70 meter persegi. Nah, untuk pembayarannya bisa cash tempo sama kredit bank. Nah, kalau Dimas Diajeng membutuhkan rumah juga bisa menghubungi atau ke lokasi di Perumahan Surya Madani dengan PT Bumi Surya Utama nih, rumah bersubsidi. Nah, dengan harganya juga sangat terjangkau sekali ya. 150.500.000 saja dengan DP 7.550.000. Nah, rumahnya ini dengan tipe 30, luas tanahnya 72 meter persegi. Nah, untuk alamatnya alamat perumahannya ini di Jalan Kiai Haji
Mahbub Ihsan Widengan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Langsung saja untuk kontak personnya bisa menghubungi di Pak Yudi di 0812 3299 3189 dan juga Mas Wildan di 0823 3307 dan 1672. Pokoknya Dimas Diajeng jangan lupa ya, untuk Dimas Diajeng yang membutuhkan rumah bisa menghubungi kedua kontak person tersebut. Oke. Selain itu juga bisa datang ke Cedik Geni bertemu dengan saya. Sekali lagi bertemu dengan saya di sini. Ya, balik kita ke dokter. Nah ini balik lagi ke dokter. Dok, ketika menjadi seorang dokter itu apa sih yang membanggakan itu sebenarnya? Profesi dokter bagi jenengan? Kalau bangga itu buat saya pasti suatu kebanggaan ketika kita bisa bermanfaat untuk orang lain, itu kalau saya. Jadi tapi bukan kebanggaan bahwa oke, titel saya ada dokternya gitu, bukan seperti itu. Tapi ketika titel itu kan nggak jadi guna ketika kita nggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, mantap. Jadi kalau saya, kan banyak orang juga kuliah kedokteran itu pasti banyak tujuannya apa sih gitu. Kalau jujur, kalau buat saya, kalau kebanggaan adalah ketika titel itu bisa berguna untuk orang lain. Oke. Berarti ada yang jadi dokter karena mengikuti terah keluarga. Ada. Dan tapi kelihatannya Dokter Alfian ini beda jalur loh. S1-nya sama S2. Oh iya. Oh iya. Iya. S1-nya dokter, S2-nya hukum. S2-nya hukum. Lah. Rencana ngambil S3 lagi gitu. Iya, itu agak medeni gue. Iya itu. Dokteran. Iya, kalau ada malpraktek. Nah, kita tanyakan aja, malpraktek itu sebenarnya kenapa ya? Gini. Ada yang mengatakan, oh ini jelas malpraktek, yang satunya bilang, oh enggak bisa, ini enggak malpraktek. Ya, jadi malpraktek itu sendiri kan sekarang itu kayak jadi kosakata umum. Ketika ini saya lihat, kita lihat pandangan masyarakat. Ketika dokter menangani tidak sesuai dengan keinginan pasien atau tidak sesuai dengan yang dia harapkan, malpraktek. Itu kita bangun masalah bahan umumnya. Ya masih gitu. Tuh, itu terjadi kemarin. Iya. Kemarin terjadi. Oh, kita ada ya? Ada. Padahal dokternya sudah sesuai dengan SOP. Jadi gini. Ketika kemarin itu ada seorang ibu-ibu sedang menunggui kerabatnya. Oke. Di situ sudah jelas bahwa apabila kan harus ada perjanjian, kalau di kedokteran sama dokter sama pasien itu ada namanya perjanjian terapeutik. Jadi ketika Anda sudah memasrahkan ke saya, itu mulai kapan ada perjanjian terapeutik? Di awal. Bertemu itu sudah terapeutik. Iya. Jadi ketika ibu sudah menyerahkan ke saya, ibu sudah trust ke saya, berarti keluarga ibu saya obati. Itu termasuk konsultasi? Oh iya, di awal pasti ada di terapeutik, terutama di rumah sakit. Ketika kita mau melakukan tindakan apapun harus sesuai persetujuan dari pasien atau keluarga pasien. Wajib itu. Ketika kita tidak ada persetujuan, kita nggak boleh melakukan. Oke. Nah di situ ketika di situ kan ada kata-kata bahwa kami tidak akan menuntut pihak rumah sakit. Dicoret tuh, kami akan menuntut pihak rumah sakit. Oh, yang tidaknya dicoret? Iya, kita kaget tuh, kok dicoret? Padahal kan nggak boleh ada coretan di situ. Ketika ibu nggak setuju, nggak usah ditandatangani, selesai tuh. Oh. Ya kan simpel. Nah dia nggak, loh, dok saya takutkan nanti dokter ada malpraktek di sini. Loh, beda jalur. Kalau jadi malpraktek itu bukan ibu yang menentukan. Bukan, ibu bisa melaporkan, masyarakat umum bisa melaporkan kalau memang itu indikasi malpraktek. Jelas ya. Pihak umum atau pihak keluarga yang bersangkutan. Sama gini, si A sakit, orang luar, saya pengen melaporkan itu nggak bisa. Orang luar nggak boleh. Orang nggak boleh, harus keluarga, atau ada kasarannya kuasa hukumnya. Kan kuasa hukum ada penunjukannya tuh, itu boleh. Melaporkan dokter ini karena malpraktek, dugaan malpraktek. Nah dari kepolisian nanti akan memeriksa, itu pun juga akan menghubungi dari ID setempat
Dan iya dong, harus. Oh, berarti penentuannya dari ID kalau misalnya dokter itu. Oh iya, nanti kita kan disidang di situ. Di ID, terus ada namanya dari kode kedisiplinan kita itu ada. Nah, itu di sana nanti kita disidang nih. Apa sudah kamu lakuin? Gini. Kamu melanggar, kamu nggak sesuai SOP, kamu nggak sesuai seperti ini. Baru dilemparkan ke kepolisian. Itu kalau anggota ID. Kalau di luar anggota ID gimana? Nggak ada ya? Semua dokter harus punya yang namanya STR. Apa itu? Surat registrasi. Ketika dia tidak punya STR atau STR mati, berarti dia otomatis bukan lulusan kedokteran. STR mati? Ya, kan ada jangka waktunya tuh. 5 tahun. Kenapa dia ada jangka waktu padahal profesi dokter kan selamanya itu? Lah, tapi kenapa kok ada jangka waktunya? Iya. Ketika kita tidak mengikuti gini, syarat STR kita harus update ilmu. Berapa kali ikut seminar, ada SKP, ada SKP-nya, berapa SKP? Berapa kali ikut seminar, berapa kali dia terjun ke masyarakat, berapa pengalaman. Ternyata kok tidak diupdate sama sekali. Ketika mau memperbarui STR, berarti kan ilmunya dia nggak update. Nah, dia nggak bisa perbarui STR. Nah, ketika dokter itu sudah punya STR, balik lagi STR, dan dia mau, dokter berhak untuk tidak praktek. Tadi kan ditanya, dok kalau nggak praktek gimana? Boleh aja, silahkan, nggak masalah. Tapi ketika dokter itu mau praktek, harus ada namanya SIP, surat izin praktek. SIP itu sebelum masuk ke SIP dia harus jadi anggota ID. Ini satu-satunya ID. Apanya? Di Indonesia satu-satunya organisasi yang kedokteran. Iya. Induk. ID punya anak-anak banyak. Ada Persatuan Dokter Umum Indonesia, PDUI, ada dokter jantung, ada dokter ini. Iya, tapi ujung-ujungnya itu harus ke ID. Umumnya berarti ya? Berarti enggak, jadi semua nanti menurut ke ID. Ke induknya. Tak kira satu-satunya. Kalau satu-satunya. Loh iya, induknya ID pasti. Satu-satunya berarti monopoli dong. Wah, beda dong. Enggak ada. Jadi karena dokter monopoli ke dari hilu ke hilir. Kalau dokter satu toh. Enggak ada yang namanya dia. Untuk anak-anaknya tadi yang di bawahnya banyak. Dewan pers. Iya, dewan pers. Oh ya, dewan persnya itu ada ID itu lah. Tadi saya bilang, dok, apakah dokter semua harus anggota ID? Wajib. Kalau ini berpraktek. Dok, dulu kita pernah bahas masalah kasus dokter siapa itu dulu? Ya, itu ya, dokter L itu ya. Itu kan bukan anggota ID, kenapa? Nah, ada juga yang anggota ID, berarti ID pun tidak bertanggung jawab. Tidak punya tanggung jawab untuk membela dia. Kayak gitu. Semua kan pasti, semua profesi, mau pengacara, dokter, semua pasti ada induknya sendiri-sendiri kan. Untuk orang ini bersalah, baru nanti lempar ke kepolisian kalau memang itu malpraktek. Jadi santai aja, maksudnya gini, masyarakat umum itu santai aja kok sebenarnya. Ketika memang itu malpraktek atau saya ada dugaan dokter itu malpraktek, nggak apa-apa, laporin aja. Seperti itu. Iya. Simpel aja. Asik ini sebenarnya. Tapi tadi kegerus soal COVID soalnya ya. Harusnya kita tajam besar. Iya. Ada peringatan loh. Iya, ini tadi. Peringatan. Tapi bosnya sudah baik kalau begitu ya. Karena sudah 30 menit lebih sebenarnya ya. 1 jam. Saya kok di sini nggak pernah kerasa lama ya. Saya kok rasan berarti di ini. Ya, potong ini saya. Rasanya. Sudah 1 jam kita bersama dengan Dimas Diajeng dan netralis serta Dr. Alfian di sini. Namun sebelum kita mengakhiri, kita inginlah ada statement khusus dari Dr. Alfian untuk Dimas Diajeng dan netralis sana terkait dengan Hari Dokter Indonesia. Monggo, Dok. Ya, jadi secara pribadi saya mengucapkan selamat Hari Dokter Nasional yang ke-71. Saya harapkan semua para senior dan teman sejawat tetap sehat selalu, karena selama kita masih diberikan Allah nafas, selama kita masih diberikan Allah kekuatan, kita masih bisa yang namanya bermanfaat untuk orang lain, karena profesi dokter nggak ada pensiun. Jadi profesi dokter nggak ada pensiun. Sampai kapan pensiunnya ya? Ketika dia nggak bernafas lagi. Jadi saya harapkan semua para teman sejawat dan para senior tetap sehat-sehat semuanya, dan untuk masyarakat, yuk kita bersinergi bahwa masyarakat dan dokter
adalah kita sama-sama saling menolong, kita saling mengikat, kita saling merangkul. Karena ya kita sama-sama orang Indonesia, mau nggak mau kita adalah saudara. Nggak ada lagi yang namanya, apalagi di era pandemi ini, selama kita masih ada gap, masih ada curiga, ya kita akan kepecah seperti itu. Terima kasih, Dok. Yaitu closing statement dari Dr. Alfian dan mengakhiri episode kita ke 54 saat ini. Oh ya, kameranya jadi tak kira ke sana. Ya, baik. Saya Dennis Miran di sini serta rekan saya Rina Prameswari dan Itu Suarsono. serta narasumber kita Dr. Alfian undur diri terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa tetap ikuti kita di episode selanjutnya. Dan tentu saja dengan narasumber-narasumber yang terbaik, tema-temanya juga terbaik. Salam Cedek Geni, Abang Jorman. Sampai jumpa.